Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Suci Ramdhani dari mahasiswi IKIP Siliwangi, jurusan PGSD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian layang-layang. Layang-layang sudah pada tahu kan? Layang-layang merupakan sebuah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Nah, teman-teman, layang-layang merupakan turunan dari segi empat yang mempunyai ciri khas, yaitu ciri khusus ya. Ciri khasnya itu dua sisi yang membentuk sudutnya ini sama panjang dan besaran sudutnya saling berhadapan, yang saling berhadapan ini sama besar. Layang-layang dengan keempat rusuk yang sama panjang disebut belah ketupat. Alat dan bahan. Alat dan bahannya itu adalah kertas lipat. Saya memakai kertas lipat, gunting, pulpen, dan penggaris. Sekarang kita gambar layang-layangnya itu. Seperti ini. Setelah itu kita hubungkan garis diagonalnya. Seperti ini. Lalu untuk yang satunya, kertas yang satunya kita samakan buat seperti tadi yang di kertas kuning. Seperti ini. Lalu kita gunting sesuai dengan gambar. Nah, jadilah seperti ini. Jadi kira-kira untuk menggambar layang-layang menggunakan media adalah seperti ini. Lalu kita tempelkan dengan yang satu dengan yang lainnya. Maka ukurannya itu akan sama. Selanjutnya ada rumus untuk layang-layang.
Untuk mencari luas layang-layang, yaitu rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ada juga kelilingnya. Untuk mencari tahu keliling layang-layang, yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D, atau 2 kali A ditambah B. Kemudian untuk mencari diagonal 1, rumusnya yaitu 2 dikali lebar dibagi diagonal 2. Dan sebaliknya, untuk mencari diagonal 2, 2 dikali lebar dibagi diagonal 1. Ada juga jika ditanyakan A atau B, maka rumusnya A sama dengan setengah dikali keliling dikurangi C. Kebalikannya lagi, jika ditanyakan C atau D, maka rumusnya C sama dengan setengah dikali keliling dikurangi A. Menerangkan tentang sifat dari layang-layang. Untuk sifat yang pertama, ada 2 buah pasang sisi yang sama panjang sisinya, yaitu sisi antara AD dan DC. Juga sisi AB dengan BC. Yang kedua, mempunyai satu sumbu simetri, yaitu BD. Sifat yang ketiga, jumlah sudutnya adalah 380 derajat. Sifat yang keempat, mempunyai satu simetri lipat. Seperti ini contohnya, ini. Simetri lipatnya hanya satu. Satu simetri lipat. Yang kelima, mempunyai satu simetri putar. Sini A, B, C, mempunyai satu simetri putar. Kembali lagi sini, jadi hanya satu simetri putar. Sifat yang keenam, rumus luasnya adalah setengah dikali diameter AC dikali diameter BD. Jadi luasnya setengah kali AC dikali BD. Untuk sifat yang ketujuh, sudut A sama dengan sudut C. Sifat yang kedelapan, sudut B tidak sama dengan sudut D. Sifat yang kesembilan, diagonal BD membelah layang-layang menjadi dua segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga DCB. Setelah mendengar penjelasan tadi mengenai pengertian layang-layang, sifat-sifat layang-layang maupun rumus turunan, baik rumus luas maupun rumus keliling layang-layang. Di sini saya mempunyai contoh soal. Yang pertama yaitu sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal horizontal atau D2, yang ini yaitu 12 cm, dan diagonal vertikal D1, diagonal pertama yaitu 20 cm. Lalu di sini ditanyakan berapakah luas layang-layang tersebut. Nah, cara mengerjakannya, pertama kita harus tulis apa yang diketahui dari soal cerita ini, yaitu yang pertama yaitu diketahui diagonal pertama yaitu 20 cm dan diagonal kedua yaitu 12 cm. Lalu kita tulis apa yang ditanyakan dari soal cerita tersebut, yaitu yang ditanyakan ialah luas layang-layang. Kemudian kita cari penyelesaiannya, yaitu luas layang-layang 1/2 rumusnya dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Berarti 1/2 dikali diagonal pertama 20 cm, kemudian dikali dengan diagonal kedua yaitu 12 cm. Berarti 1/2 dikali 20 kali 12 yaitu 240.
cm. Jadi 1/2 dari dikali 240 yaitu 120 cm. Jadi luas layang-layang yaitu 120 cm kuadrat. Kenapa harus memakai kuadrat? Karena ini menanyakan luas. Nah, untuk soal yang kedua di sini yaitu yang ditanyakannya keliling layang-layang. Di sini diketahui panjang AB 11 cm dan panjang DC 13 cm. Nah, untuk kelilingnya berarti kita cari AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, karena AB 11 cm berarti sama dengan AD 11 cm. Lalu CD yaitu 13 cm berarti BC pun sama 13 cm. Cara mencarinya mudah, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA berarti 11 cm ditambah 13 cm tambah 13 cm ditambah 11 cm, yaitu hasilnya 48 cm.